Shalom, perkenalkan nama saya Raelin Tunai, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi Pendidikan Agama Kristen, semester 4, kelas H, NIM 01-2019-0286. Pada video kali ini saya akan membawa materi tentang mampu memahami model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Video ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas UAS akhir semester dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Di video ini saya akan menyampaikan beberapa topik. Yang pertama, latar belakang, dan yang kedua, mengapa saya memilih judul ini, dan yang ketiga, pendapat menurut para tokoh, dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan dari topik ini. Yang kelima yaitu saran serta peran guru dan siswa dalam pendidikan agama Kristen dan referensi untuk pendidikan agama Kristen itu apa. Langsung saja kita pada yang pertama yaitu latar belakang. Perlu kita ketahui bahwa tuntutan masyarakat terhadap pendidikan makin hari semakin meningkat. Sebab sesuai dengan tuntutan atau perkembangan zaman. Tuntutan tersebut terarah pada apa yang akan dihasilkan oleh dunia pendidikan. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat, maka pemerintah telah membuka berbagai akses pendidikan baik lewat jalur formal maupun non-formal. Sebab semakin banyak sumber daya manusia, maka akan ada banyak pembaruan yang terjadi dan sudah tentu masyarakat akan menikmatinya. Nah, yang berperan aktif dalam dunia pendidikan itu siapa saja? Apakah pendidik itu sendiri, atau kurikulumnya, atau media yang dipakai dan sarana prasarana, dan masih banyak lagi. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan itu berkesinambungan, mulai dari TK sampai pada perguruan tinggi. Dan pendidikan paling dasar dimulai dari dalam keluarga. Lalu siapa yang bisa merubah pola pikir karakter anak? Apakah lingkungan sosial, atau keluarga, atau teman, atau tetangga, dan lingkungan di mana si anak atau pendidik itu tinggal? Nah, dalam proses pembelajaran sebaiknya guru memposisikan siswa sebagai pribadi yang siap untuk dilayani maupun pribadi yang perlu dihargai mulai dari potensi, bakat, dan minatnya. Nah, dalam proses pendidikan, anak sebaiknya guru maupun calon guru memiliki 3 kriteria. Kriteria yang pertama itu kepribadian, sosial, dan profesionalisme. Nah, kira-kira model pembelajaran apa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang ini? Teman-teman perlu ketahui bahwa ada banyak model pembelajaran yang cocok untuk diterapkan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi di sini saya hanya membawakan satu model pembelajaran yang sekiranya cocok dengan kebutuhan masyarakat, yaitu model pembelajaran CTL atau yang biasa disebut dengan Contextual Teaching and Learning. Menurut para ahli, CTL ini adalah pembelajaran yang terjadi apabila siswa menerapkan dan mengamalkan secara langsung apa yang sedang dirahkan atau diajarkan oleh guru, serta mengacu pada masalah-masalah dunia nyata yang berhubungan langsung dengan tanggung jawab mereka sebagai anggota dan warga masyarakat, atau dengan kata lain, siswa mengaitkan pelajaran dengan situasi dunia nyata dan guru berusaha untuk mendorong siswa untuk menghubungkan materi-materi tersebut dengan situasi dunia nyata. Lalu apa saja yang akan terjadi pada model pembelajaran CTL? Yang pertama yaitu konversisme, yakni proses menyusun pengetahuan baru
bersama siswa berdasarkan pengalamannya. Yang kedua yaitu menemukan siswa didorong untuk menemukan hal-hal yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu bertanya melalui penerapan. Maka pembelajaran akan lebih efisien sehingga siswa lebih memahami banyak hal yang berkaitan dengan apa yang ditanyakan maupun guru tanyakan. Sekian dari latar belakang. Kita pindah pada yang kedua yaitu mengapa saya memilih topik ini. Saya memilih topik ini karena bagi saya masyarakat perlu untuk mengetahui model apa yang sesuai dengan tuntutan masyarakat modern ini. Misalnya di tuntutan zaman pada sekarang ini banyak pendidik yang terlalu sulit untuk menerapkan pendidikan karena berhubungan dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan masyarakat itu misalnya CTL atau Contextual Teaching and Learning. Nah, yang ketiga yaitu menurut para tokoh, di sini saya mengambil satu tokoh saja yaitu menurut Dachamara. Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, efektif, dan psikomotor. Nah, kelebihan dan kekurangan dari topik ini yaitu secara langsung dia memberitahukan kepada masyarakat bahwa model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan masyarakat sekarang ini yaitu model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning. Kekurangan dari topik ini yaitu tidak memberitahukan secara jelas model-model pembelajaran apa saja yang harus kita pakai untuk tuntutan masyarakat modern ini. Saran dari saya yaitu apapun model pembelajaran yang dipakainya nanti, kita harus menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat dari zaman ke zaman. Karena tidak semua pembelajaran itu selalu tetap karena selalu ada saja peningkatan kurikulum tiap zaman. Peran guru di sini yaitu guru berperan sebagai motivator karena di zaman modern ini siswa dituntut harus proaktif dalam mengikuti pembelajaran. Siswa lah yang mencari dan menemukan sendiri masalah-masalah apa saja yang ada dalam proses pembelajaran tersebut. Referensi untuk pendidikan agama Kristen yaitu pendidikan agama Kristen harus mampu memberikan pengajaran dan pendidikan kepada siswa yang bisa menyentuh dan membentuk karakternya. Selain itu, pemikiran pemerintah akan pembaruan kurikulum memang memiliki tujuan yang baik, di mana siswa diajarkan untuk mengintegrasikan antara mata pelajaran yang satu dengan termasuk mata pelajaran pendidikan agama Kristen dengan mata pelajaran lainnya. Di sisi lain, kurikulum itu sendiri memiliki dampak bagi siswa dan pendidik. Bagi pendidik, mereka harus bisa memahami isi tujuan yang hendak dicapai dan standar yang dibuat oleh pemerintah kemudian diolah kembali dengan disesuaikan kondisi siswa dan sumber daya yang ada. Sekian dari materi yang saya dapat berikan kepada teman-teman. Semoga materi yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom.